Selamat pagi adik-adik, terimalah Sambudi Cici Satu Namo Buddhaya. Kembali lagi di kebaktian online SMP Ananda Wihara Sasana Subasita. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas Hari Besar Agama Buddha. Minggu ini kita akan membahas menabung kebaikan. Sebelum kita melanjutkan sesi sharing dhamma, kita akan membaca parita dan meditasi. Kepada Cici Meta dan Koko Beli dipersilakan. Mari adik-adik, sebelum kita mulai baca parita pada hari ini, mari kita melakukan penghormatan awal kepada guru kita Sang Buddha Sang Bhagawa. Penghormatan awal dimulai. Kita buka buku paritanya halaman 23. Mari adik-adik, kita belum mulai puja bakti pada hari ini, mari kita membacakan parita nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Namaskara. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namaskara. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Namaskara. Yang mamhakho mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha yasaca mayang bhagavato dhammang rocema ime hisakare hitang bhagawantang sasadhammang sasawaka sangham abhipujayam. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia dengan persembahan ini.
Kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang buddhasa bhagavato buddhavaganamakkarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana padhang bharnamase. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, Dutiyampi dhammang saranang gacchami, Dutiyampi sanghang saranang gacchami, Tatiyampi buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Pancasika pada partang Bharnamase. Parnatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadartana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan.
Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang buddhanusatinayang karomase iti piso bhagava arahang samma sambuddho wijjacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarabhi sattha dewa manussanang buddho bhagavati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenyibana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhammanusatinayang karomase swakato bhagavata dhammo sandilpiko akaliko ehipasiko opanaiko pancata weditabo winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanusatinayang karomase supartipanno bhagavato sawaka sangho ujupartipanno bhagavato sawaka sangho nyaya partipanno bhagavato sawaka sangho samici partipanno bhagavato sawaka sangho yadidang cattari purisa yugani artha purisa bukkala esa bhagavato sawaka sangho ahunneyo pahunneyo dakhilneyo anjalikararneyo anuttarang punyakhetam lokasati. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang nanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk ini. Handamayang saja kiryagatayo bharnamase
pernyataan kebenaran ini. Semoga setiap saat ada selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Damalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Setelah baca parita, mari kita meditasi. Adik-adik di rumah, mari kita meditasi. Meditasi mulai. Meditasi selesai. Sapi serta bawantu sekitarnya, semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Cici Meta dan Kakak Beli yang sudah memimpin parita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Buddhis yang dibawakan oleh Koko Ade dan Koko Visa. Kepada Koko Ade dan Koko Visa dipersilakan. Selamat pagi adik-adik. Terimalah sambut dari Koko. Sotiotu Namo Buddhaya. Gimana nih kabarnya adik-adik?
Masih pada sehat kan? Nggak terjangkit COVID ya, jangan ya. Kalau bisa jangan boleh, nggak boleh ya, nggak boleh, nggak harus ya, jangan. Nah, hari ini Koko di sini sama Koko Isa mau nyanyi lagunya lumayan populer nih buat lagu Buddhis ya. Judulnya Jangan Pernah Ucapkan. Nah, itu lagunya udah terkenal lah di mana-mana ya, kayak lagu luar negeri, dan gitu dah pokoknya dah ya. Nah, hari ini yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng ya. Nah, yang nggak tahu dengerin dulu, pasti nanti langsung suka. Apalagi kalau pokoknya nyanyi itu kan lebih the best ya. Nggak bercanda, maaf ya. Nah, ayo Ko Isa mulai. Sekian lama kita bersama, merendah baik nada di dalam damai. Semua suka duka yang kita rasa mewarnai saat yang bahagia. Oh sungguh ku masih rindu, ku yakin kau pun begitu. Oh, jangan pernah ucapkan kata berpisah, karena itu hanya sementara. Kita selalu melakukan bersama di dunia, di alam semesta. Simpan tangismu, tersenyumlah selalu. Kau sahabatku, motivasiku. Jangan ucapkan kita akan berpisah, karena semua itu sementara. Semua suka duka yang kita rasa mewarnai saat yang bahagia. Oh sungguh ku masih rindu, ku yakin kau pun begitu. Oh, jangan pernah ucapkan kata berpisah, karena itu hanya sementara. Kita selalu melakukan bersama di dunia, di alam semesta. Simpan tangismu, tersenyumlah selalu. Kau sahabatku, motivasiku. Jangan ucapkan kita akan berpisah, karena semua itu sementara. Karena semua itu sementara. Karena semua itu sementara. Ya gitulah, maaf ya kalau ada kurang dikit jelek ya, maaf ya adik-adik ya. Ini udah semampu Koko. Kalau bisa mau lebih bagus di YouTube aja, lebih bagus. Ya, sekian dari Koko dan Koko Isa. Selamat pagi, Sotiotu Namo Buddhaya. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Cici Jessi.
Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dan Cici. Terpujilah Sang Bhagawa, Sotihotu, Namo Buddhaya. Oke, adik-adik gimana nih kabarnya? Nah, Cici harap adik-adik selalu sehat-sehat terus ya. Jangan lupa buat jaga kesehatan di rumah. Kan sekarang kita masih di rumah aja nih. Adik-adik jangan lupa makan sama minum yang bergizi terus. Kayak Cici nih, misalkan tiap hari Cici nggak lupa untuk selalu menambah asupan nutrisi Cici dari makan suplemen kayak makan vitamin atau makan yang lainnya gitu. Jangan lupa jaga kebersihan juga ya adik-adik. Oke, langsung aja kita mulai sesi sharing Cici pada hari ini. Kan kita tuh masih di rumah aja nih. Pasti adik-adik aktivitasnya itu di rumah ya, paling Cici tebak, Cici menduga pasti adik-adik cuma sekolah doang kan. Sisanya adik-adik bingung, bosen, pada ngeluh begitu kan, mau ngapain di rumah. Biasanya kan adik-adik itu di rumah setelah sekolah ngapain sih? Paling ini ya, adik-adik biasanya capek kan. Nah terus abis itu paling ngapain ya di sekolah? Ya udah paling tidur-tiduran, rebahan, main game, nonton TV dan seterusnya. Itu adik-adik pikirin deh, itu halnya bermanfaat atau tidak sih? Kalau kita sekolah kan manfaatnya apa? Kita bisa menambah ilmu. Misalkan adik-adik sekarang lagi sekolah online nih, misalkan kemarin kelas 2 SD, sekarang adik-adik naik ke kelas 3 SD. Tentunya walaupun sekolahnya masih online di rumah, adik-adik bisa dapat ilmu baru dong di sekolah. Nah itu manfaatnya adik-adik. Yang pertama, adik-adik sekolah dapat ilmu, terus habis sekolah tidur atau main game atau nonton TV, ya suka adik-adik lah main-mainan. Nah ceritanya nih, ada manfaatnya gak sih? Nah coba adik-adik renungin setiap aktivitas yang adik-adik lakuin tiap hari di rumah. Adik-adik pokoknya nggak boleh ngeluh, bosan atau capek ya, karena kita hidup itu gunanya adalah untuk melakukan sesuatu yang baik. Maka dari itu hari ini Cici mau ngebawain sharing Cici nih yang berjudul menabung kebaikan. Jadinya inti dari ceramahnya nanti, walaupun adik-adik masih di rumah aja, masih beraktivitas di rumah, daripada bingung, nanti Cici kasih tips-tipsnya buat adik-adik biar nggak bosan dan bisa melakukan hal-hal baik walaupun adik-adik masih di rumah aja. Oke, langsung aja ya. Mungkin yang pertama, hal yang paling gampang adik-adik lakuin nih di rumah adalah dengan baca parita. Nah, adik-adik pastinya di rumah kalian punya buku parita kan? Kalau kalian nggak tahu atau apa, boleh nanya mami atau papinya. Nah, daripada adik-adik mainan tuh abis sekolah kan hari biasa, daripada mainan HP, terus pokoknya main-mainan hal yang tidak berguna deh, lebih baik adik-adik meluangkan waktu adik-adik untuk baca parita. Oh, baca parita di rumah itu nggak seperti di wihara kok atau di lainnya. Oh, di wihara juga adik-adik baca parita sebentar kan nggak lama. Aci lama banget baca parita, bisa setengah jam, 1 jam, bahkan berjam-jam. Itu nggak benar ya adik-adik, karena kalau misalkan baca parita di rumah sama di wihara atau di sekolah atau dimanapun tuh berbeda. Kan di rumah kita baca paritanya sendiri, jadinya tuh kesannya lebih cepat, durasinya kan mengikuti alunan kita nih sendiri, alunan nada kita. Paling adik-adik begini, di rumah adik-adik bisa baca parita paling 10-15 menit aja nih adik-adik. Misalkan paritanya nama kata-kata seperti biasa aja adik-adik bacanya, terus Wandana, Isarana, udah Dhamma, Sangga, Nusati, sampai Saca Kirya Gata aja udah cukup kok. Terus kalau adik-adik mau nambah lagi nih, aku mau masih nambah lagi paritanya, boleh adik-adik ke Karania Metta Sutta. Itu kan sutta untuk memancarkan cinta kasih. Kalau adik-adik lagi ketakutan atau apa, boleh tuh baca itu. Atau kalau mau nambah lagi, bisa parita yang lain gitu. Dan lebih baik lagi kalau adik-adik baca Etawanta. Kalau adik-adik sudah tahu ya, itu Etawanta untuk pelimpahan jasa. Jadinya
kenapa Cici memberi tips ini, tips baca parita nih? Itu adalah hal yang paling gampang untuk kita lakuin di rumah adik-adik. Daripada adik-adik main-main, mending kita menabung kebaikan, salah satunya dengan baca parita di rumah. Tujuannya apa sih, Ci? Itu banyak manfaatnya banget. Salah satunya adalah kita kan baca parita, kita kan turut serta mendoakan semua makhluk nih agar semua makhluk berbahagia juga, ya kan? Nah, terus mendoakan semoga semua makhluk juga bisa bebas dari penderitaan juga. Kan ada paritanya tuh di dalam Brahmawihara kan, semoga aku berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita dan lain-lainnya. Terus manfaat lainnya apa sih, Ci, baca parita? Kita juga melatih konsentrasi kita agar kita menjadi lebih tenang, ya kan? Lalu kita dengan baca parita kita jadi tahu nih, kita dapat merenungkan sifat-sifat luhurnya Sang Buddha, ya kan? Terus udah deh, habis itu kita memperoleh kebijaksanaan. Jadinya kita tumbuh tuh menjadi anak yang baik, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah gitu. Terus dengan baca parita itu kita membaca dan mengucapkan dong sesuatu yang baik pula, baik melalui ucapan dan pikiran. Nah itu dia, dengan menimbulkan itu semua kita jadi dapat karma baik adik-adik gitu. Jadinya dengan demikian kita telah melakukan karma baik nih, setidaknya melalui pikiran dan ucapan. Terus dengan membaca parita nih kita juga berarti sih untuk memahami apa yang ada di dalam paritanya nih, apa yang sebelumnya kita kurang paham kita jadi tahu. Berarti kan baca parita itu kita mengulang-ulang kata Sang Buddha dong. Walaupun tidak semua parita kita bacakan nih, itu tidak semua parita berasal dari kota Sang Buddha, tetapi dengan demikian kita telah melestarikan kelangsungan ajaran Buddha. Jadinya pokoknya adik-adik baca parita ya di rumah, walaupun bukan jangan hari Minggu aja nih, pas kebaktian sekolah minggu Sasana Subasita. Adik-adik bisa kok tiap hari baca parita sehabis pulang sekolah, atau malam-malam juga bisa, pokoknya di keseharian kalian. Kalau adik-adik lagi males baca parita, setidaknya adik-adik bisa kok, kalau bagi yang punya altar di rumah, adik-adik cuma bisa baca nama kata-kata aja kok, nggak apa-apa. Itu artinya adik-adik berbuat kebajikan walaupun sedikit. Kalau sedikit-sedikit kan lama-lama jadi bukit. Jadinya daripada kita berbuat baik banyak tetapi jarang, lebih baik kita berbuat baik sedikit-sedikit tapi rutin tiap hari. Pasti nanti benih yang kita tanam itu makin besar. Ibaratnya kalau kita nanam pohon ya adik-adik, misalkan pohon mangga, kalau misalkan mau cepat berbuah pasti harus kita siram tiap hari. Nggak mungkin dong siramnya tiap minggu atau tiap bulan, bahkan tiap tahun. Lama-lama kan jadi layu. Nah sama seperti baca parita ini, kita harus rutin tiap hari, walaupun hanya nama kata-kata juga nggak apa-apa. Kalau adik-adik lagi males, kalau adik-adik lagi banyak punya waktu luang kayak sekarang nih di musim pandemi ini, adik-adik bisa baca tiap hari. Misalkan hari Senin nama kata-kata sampai Saca Kiryagata, nanti hari Selasa aku mau tambah ini sampai Karania, Rabu sampai Brahmawihara dan seterusnya, begitu ya. Itu tips yang dari Cici yang pertama. Nah tips yang kedua itu ada mendengarkan dhamma atau belajar dhamma. Nah walaupun adik-adik masih di rumah, adik-adik bisa kok dengerin dhamma dari mana aja. Contohnya nih adik-adik sekarang dengerin Cici sharing, itu sudah berbuat baik. Adik-adik tiap minggu rajin buka YouTube-nya Wihara Sasana Subasita nih, adik-adik ikutin sekolah minggunya, boleh banget ikutin kebaktian umumnya di Sasana Subasita. Adik-adik boleh kok dengerin ceramahnya juga, nggak harus dari ceramah sekolah minggunya. Kalau adik-adik mau belajar dhamma lebih dalam, itu lebih bagus adik-adik. Lagi pula adik-adik bisa tuh dengerin dhamma selain dari kebaktian di YouTube, di Zoom, atau dimanapun. Adik-adik bisa mendengarkan dhamma lewat baca buku. Misalkan di rumah banyak buku cerita tentang kehidupan Pangeran Siddhartha atau cerita Jataka atau yang lainnya, adik-adik boleh banget baca buku. Itu kan bisa nambah pengetahuan juga, ya kan? Nah, misalkan kalau adik-adik mendengarkan dhamma, kan
itu banyak manfaatnya. Apa sih Cici manfaatnya? Manfaatnya itu adalah kita tuh kalau mendengarkan dharma, ibaratnya adalah seperti orang yang mendengarkan hal-hal yang belum kita pernah dengar, belum kita pernah tahu. Jadinya kan dengan dari belajar dharma mungkin ada hal-hal yang belum adik-adik tahu nih, dan adik-adik bisa pelajarin gitu kan. Terus kalau masih belum ngerti, adik-adik kan bisa diskusi bareng-bareng sama teman-teman atau sama koko cicinya yang sharing dharma pada hari itu. Seperti itu. Dengan mendengarkan dhamma nih kita jadi tahu nih apa hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya, dan kita akan mendapat pengetahuan dan wawasan yang baru begitu. Apalagi kalau kita kenal dhamma dan di dalam lagi itu pastinya akan membawa kebahagiaan untuk kita. Seperti di dalam Sutta Manggala Sutta ya, mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai itulah berkah utama, ya kan? Dengan mendengarkan dhamma kita akan tahu nih ajaran Sang Buddha itu seperti apa, seperti itu kan. Khususnya jika kita mempunyai ketertarikan dengan dhamma, kayak dari Cici bilang, kita kalau belum paham atau masih penasaran, kita bisa kok nanya dan berdiskusi dhamma, itu lebih baik lagi agar kita bisa bisa paham, bisa keyakinan kita lebih kuat terhadap Sang Buddha, seperti itu ya. Mendengarkan dhamma juga dapat menghilangkan keraguan-raguan yang tadi, ya kan, keyakinan kita terhadap Sang Buddha. Itu dapat meningkatkan sadar kita kan terhadap ajaran Sang Buddha, karena dhamma itu luar biasa adik-adik. Makanya kalau lagi kebaktian, adik-adik harus serius dengerin dhammanya. Coba kalau nggak serius, itu akan menimbulkan karma buruk lagi untuk adik-adik. Kenapa sih Ci menimbulkan karma buruk? Karena adik-adik tidak mendengarkan dengan baik, ya kan? Apa yang ilmu yang seharusnya adik-adik dapatkan malah terbuang sia-sia gara-gara adik-adik tidak konsentrasi. Maka dari itu mendengarkan dhamma adalah kunci untuk kita bisa lebih konsentrasi lagi nih, khususnya dalam belajar di sekolah kayak gitu ya. Oke, jika kita sebelumnya yang tadi sudah mendengarkan dharma dengan baik, ya kan, banyak baca buku, belajar juga. Nah, oke, jadi adik-adik jangan lupa ya untuk selalu belajar. Dengan mendengarkan dhamma kan kita juga ikut serta dalam belajar dhamma juga, mengetahui hal-hal baru yang belum pernah kita ketahui. Selain itu mendengarkan dhamma juga dapat memberikan pengertian benar nih kepada diri kita sendiri. Artinya nih, misalkan kalau kita mendengarkan dhamma dengan penuh hormat, dengan sungguh-sungguh, tidak bercanda-canda, tidak ngobrol, tidak sambil makan atau bolak-balik lah kan di rumah ya ceritanya dengan dhammanya. Nah itu kita akan mendapatkan kebijaksanaan nih kalau kita serius dengannya, sehingga akan mampu mengubah pandangan dan pengertian yang salah seperti itu. Jadi kita tahu nih mana yang benar dan mana yang baik gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan dhamma. Kalau ada peluang atau kalau ada kesempatan untuk adik-adik mendengarkan dhamma, dengarkanlah ya. Oke, yang ketiga, tips dari Cici yang ketiga adalah walaupun adik-adik masih di rumah, adik-adik bisa kok untuk selalu berdana. Nah, biasanya kan adik-adik berdana di wihara ya, pas sekolah minggu nih. Nah, terus kalau di rumah kan nggak sekolah minggu, masih di rumah dong sekolah minggunya, gimana berdananya sih Ci? Nah, berdana itu sebelumnya kita tahu banyak ya, tidak harus uang ya kan, tidak harus segala apapun itu termasuk uang kan biasanya kita dana. Nah, dana itu tuh banyak, ada macamnya. Misalkan kayak dana dhamma, dana materi, dana tenaga, dana memuji orang, itu kan juga dana. Nah, dana itu kan tidak hanya berbentuk uang ya, tapi seperti tadi Cici bilang bisa berbentuk materi, tenaga, ya kan, bisa berbentuk senyum. Nah, kalau kita senyum juga kan kita berdana juga kepada teman-teman, kepada orang rumah, mami, papi, adik, cici, koko, ya kan, seperti itu. Terus ada lagi nih berdana dalam berbentuk nasihat. Misalkan di rumah
dede, terus dedenya bandel atau tidak mau sekolah minggu nih. Kalau misalkan hari minggu bareng sama kamu sekolah minggunya. Nah itu kalau dia jalan-jalan mulu, pergi-pergian mulu tuh di rumah lari-larian, nah kamu bisa nasehatin, yuk adik dede duduk yang baik. Nah, itu kan juga termasuk dana, ya kan? Dana dalam bentuk nasihat. Terus bisa berbentuk senyum juga kan. Pokoknya adik-adik jangan lupa selalu senyum sama orang-orang. Kalau adik-adik lagi marah, lagi bete, misalkan sama siapa gitu, adik-adik tetap harus tersenyum biar orang-orang juga enak mandangin adik-adik, berbicara, berinteraksi dengan adik-adik seperti itu ya. Nah terus dalam di rumah nih adik-adik bisa berdana kok. Gimana sih cara berdana? Oke, tadi kan dana dapat berupa itu semua ya. Sekarang dalam agama Buddha kita harus ketahui nih ada 4 macam dana kelompoknya. Yang pertama adalah ada amisa dana. Nah mungkin adik-adik gak asing nih sama amisa dana. Apa sih itu? Amisa dana itu adalah dana materi. Yang tadi bilang macam-macam dana itu salah satunya ada dana materi seperti memberi uang, makanan, air, obat. Bahkan kalau adik-adik melihat mami papinya suka donor darah, nah itu termasuk dalam amisa dana, ya kan? Terus ada lagi namanya paricaya dana, yaitu dana dalam bentuk tenaga. Misalkan adik-adik di sekolah minggu merasa aku mau lebih banyak lagi berbuat baiknya, adik-adik bisa bantu-bantu cici kokonya nih, pengurusnya di sekolah minggu. Itu termasuk dana tenaga juga. Banyak sih macamnya. Nanti lain waktu kita bisa lebih jelasin lagi ya tentang dana tenaga itu yang tadi namanya paricaya dana. Lalu yang ketiga ada abaya dana, yaitu dana dalam bentuk memaafkan. Nah yang tadi Cici bilang ada memaafkan, ada rasa nyaman. Terus lalu yang ketiga namanya ada abaya dana, yaitu dana dalam bentuk memaafkan, memberi rasa hormat, rasa nyaman, dan misalkan kalau kita function menyelamatkan kehidupan makhluk yang hampir mau mati, nah itu termasuk dana abaya dana. Ibaratnya kalau kita function nih, misalkan di rumah kamu punya apa gitu, kamu bisa kok functionin gitu. Misalkan ada tukang burung nih lewat di rumah, kamu bisa beli, terus nanti kamu langsung terbangin deh. Jadi walaupun dari rumah kamu masih bisa function menyelamatkan makhluk hidup gitu, ya kan? Itu selalu yang keempat ada dhamma dana, yaitu dana berupa bentuk ajaran kebenaran nih, seperti Cici nih lagi sharing, atau kalau kalian di wihara kan ada tuh penceramahnya Romo Ramani, atau bahkan biku dan biku nih Bante ceramah. Nah itu dia termasuk dalam dhamma dana ya, dana dalam bentuk ceramah ibaratnya itu. Terus kalau misalkan kalian di wihara terus ada yang dana buku dhamma, DVD atau apapun, nah itu juga mereka berdana itu dhamma dana dalam bentuk buku cetak, buku video, DVD dan lain-lainnya seperti itu. Nah perlu kalian tahu dhamma dana itu adalah bentuk dana yang tertinggi nih. Jadi kalau kalian punya pengetahuan lebih tentang dhamma, kalian tahu riwayat hidup Sang Buddha, atau kalian tahu cerita Jasaka yang kayak seperti yang tadi kita bilang ya, boleh banget kalian share, kalian berbagi cerita juga, share juga ke teman-teman kalian. Itu kan secara tidak langsung kalian sudah berdana dalam bentuk itu tadi, sharing tentang dhamma. Jadinya belajar dhamma bareng-bareng seperti itu. Nah jadinya apa sih kalian yang harus kalian lakuin di rumah nih? Kan lagi di rumah aja nih, kalian bisa berdana kok. Tadi berdana senyum kan, senyum terus sama mami papi walaupun sering diomelin, diapain. Terus kalau adik kalian bandel, senyum terus pokoknya, jangan marah-marah ya, senyum. Kalau kita marah-marah kan kita sama saja menimbulkan karma buruk, sayang dong. Kita kan di sini tujuannya mau
menanam benih-benih kebaikan. Jadi adik-adik harus sebisa mungkin untuk tidak marah-marah, senyum terus ya pokoknya. Terus misalkan adik-adik kalau punya binatang peliharaan nih, adik-adik punya peliharaan nggak di rumah? Misalkan peliharaannya ada anjing, ada kucing, apapun lah itu. Nah adik-adik bisa nih kalau lagi makan kasih tinggalin sedikit aja makanannya untuk mereka. Itu kan secara tidak langsung adik-adik berdana kepada binatang peliharaan adik. Atau kalau adik-adik lagi berjemur di luar kan, kalau pagi-pagi bingung kan mau ngapain, terus adik-adik melihat ada kucing lewat, kucing liar ataupun anjing liar ataupun segala macam, adik-adik bisa tuh ambil makanan, comot nasi atau apa dari rumah, terus adik-adik kasih deh ke hewan itu kan. Itu secara langsung adik-adik berdana makanan. Itu sangat luar biasa loh karena baiknya adik-adik seperti itu ya. Nah misalkan nih adik-adik kan dari masa pandemi ini adik-adik suka main handphone terus tuh biasanya di rumah kan, nggak bisa jauh-jauh dari handphone biasanya. Nah misalkan adik-adik lagi buka apa ya, sosial media yang lagi hits, misalkan Instagram. Nah misalkan teman kalian nih ada yang upload foto atau video atau apapun yang tujuannya adalah untuk misalkan untuk berkarya atau apapun. Nah adik-adik bisa nih komen atau like, pokoknya adik-adik bisa komen, misalkan komen yang bagus gitu, yang memberikan teman-teman adik-adik tuh semangat biar dia lebih bisa berkarya lagi, biar dia bisa semangat untuk berkarya lagi. Nah itu salah satunya memberikan komen yang bagus, yang baik untuk memotivasi teman-teman adik-adik itu adalah salah satu bentuk dana juga. Jadi walaupun hal apapun yang kita lakukan, kalau itu halnya baik ya kan, itu pasti akan menimbulkan karma baik juga. Jadi kan luar biasa banget kan, hal sekecil pun yang kita lakukan pasti akan menimbulkan yang baik, akan menimbulkan karma baik juga. Terus contoh lainnya apa sih yang bisa aku lakuin Cici? Misalkan kalau di rumah dana apa lagi ya? Nah adik-adik bisa berdana nih sama mami papi, sama mama papanya, atau sama keluarga di dalam rumah. Misalkan adik-adik bisa muji. Nah muji, kita memuji orang itu kan termasuk dana juga. Kayak kita tadi memberikan komentar baik kepada hasil karya teman kita. Misalkan ini mama pagi ini cantik banget deh, kayak gitu. Itu bisa dari pujian itu kita bisa berdana. Tapi yang tulus ya bilangnya, jangan terpaksa atau jangan disuruh Jesse ya, oke? Kayak gitu. Terus atau bisa juga ke papa nih, beri pujian ke papa. Misalkan nih papa hebat banget ya, aku pengen deh mau jadi papa suatu hari nanti biar bisa jadi sukses, atau apapun yang menyemangati orang tua kalian, yang bisa bikin orang tua kalian jadi lebih bahagia, semangat, senyum terus, pokoknya seperti itu. Itu aja sih yang bisa Cici berikan contohnya. Dia 3 ya. Yang pertama adik-adik bisa baca parita, terus di rumah juga bisa mendengarkan dhamma. Kan sekarang situs banyak banget, adik-adik buka Google aja, adik-adik bisa kok belajar dhamma, atau mendengarkan dhamma dari YouTube dan lain sebagainya. Terus yang ketiga tadi berdana ya. Oke, itu Cici kira sampai sini dulu. Pokoknya Cici, pesan Cici adalah marilah kita lebih semangat nih, semangat terus dalam menyembuhkan jasa kebajikan ya kan, hari ini dan seterusnya ya. Mau di saat ini, di saat nanti, maupun di saat sekarang ya, pokoknya setiap saat harus selalu ingat akan pentingnya menanam kebajikan itu seperti apa ya. Perbuatan, pokoknya pasti perbuatan baik yang kita lakukan meskipun dilakukan sekecil biji, misalkan biji jagung atau apa, itu akan sangat berarti banget lah. Kan ibaratnya kita nabung dikit-dikit kan nanti juga banyak menjadi bukit. Nah ibaratnya seperti itu. Kalau kita rajin baca parita waktu nama hadapata doang tiap hari nggak apa-apa, yang penting adalah intinya setiap hari masih ada nih beberapa kebaikan yang kita buat, yang kita tanam untuk kehidupan kita yang nanti yang lebih baik. Misalkan kita kan
tujuan kamu menanam kebaikan adalah untuk biar nanti setelah meninggal aku bisa terlahir dengan yang bahagia, atau mungkin dalam hidup ini aku menjadi orang yang benar gitu, yang ramah, yang murah senyum, yang selalu menebarkan kebaikan, seperti itu ya adik-adik. Jadi sekian sharing Dhamma pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mempraktekannya ya, bisa rajin baca paritanya, minimal ya bisa rajin baca parita di rumah, dan selebihnya bisa ditambahi dengan mendengarkan Dhamma dan berdana ya. Oke, Cici tutup. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat pagi adik-adik. Sotihotu Namo Buddhaya. Nah, gimana adik-adik, penjelasan dari Cici Jesi bagus kan? Jadi kesimpulannya, walaupun kita di rumah aja, kita masih bisa berbuat baik loh. Contohnya, sebelum tidur kita baca parita, membantu orang tua di rumah, ikut kebaktian online, dan masih banyak lagi. Jika adik-adik mempunyai pertanyaan, bisa DM ke IG atau komen di YouTube. Atau jika adik-adik punya nomor Cici Kokonya, bisa tanyain ke Cici Kokonya. Sekian kebaktian online pada pagi hari ini. Kepada pemimpin Parita, dipersilakan. Mari kita tutup puja bakti pada hari ini dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabbi Satta Bantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.